Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat, bersemangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian. Hari ini Sabtu 16 September 2023. Pesta wajib Santo Cornelius, Paus, dan Santo Siprianus, Uskup dan Martir. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 43 sampai 49. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pula pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan, dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya barang siapa mendengarkan sabdaku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara terkasih, sabda ini luar biasa, di mana kita dibimbing Tuhan untuk sungguh menjadi baik. Dan kebaikan itu terlihat dalam langkah hidup kita. Yang pertama, seperti pohon dikenal dari buahnya, begitu pula manusia kita ini. Kita juga akan dikenal dengan apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, karya-karya kita. Dan semoga sungguh kita berkata-kata, berkarya, berbuat sesuatu yang baik. Sehingga sungguh karya hidup kita akan memberikan kesaksian, akan bicara. Dan semoga sungguh ini menjadi ketekunan kita untuk selalu memberikan yang terbaik, karena pohon dikenal dari buahnya. Yang kedua, kita dibimbing Tuhan untuk tidak hanya puas mendengarkan sabda, namun semoga kita menjadi pendengar sabda dan juga menjadi pelaku sabda. Di mana Tuhan mengatakan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya. Semoga kita sungguh dimampukan, diberi kekuatan, mohon rahmat-Nya, agar apa yang kita dengar, apa yang kita baca dalam sabdanya, kita dimampukan mewujudkan, melakukan, melaksanakannya. Sehingga sungguh kita akan menjadi pribadi-pribadi yang sesuai, seturut kehendak Allah. Tidak hanya mendengar saja, tidak hanya beribadah saja,
Tidak cukup beribadah. Apa yang kita dengar dalam ibadah kita, yang kita terima dalam ibadah kita, Tuhan berkehendak supaya kita melakukannya, melaksanakannya, sehingga hidup kita berbuah. Dan yang ketiga, pribadi-pribadi yang mendengar, melaksanakan sabdanya, di sini disampaikan akan menjadi pribadi yang kokoh, menjadi pribadi yang kuat. Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah, rumah itu tidak dapat digoyahkan. Semoga sabda Tuhan ini mendorong kita, memotivasi kita, supaya kita sungguh menjadi pelaku-pelaku sabda, dan Allah akan menjadikan kita pribadi-pribadi yang kokoh, yang tangguh dalam hidup ini, sehingga kesulitan, tantangan, masalah hidup tidak akan menggoyahkan kita, namun akan menyemangati kita untuk semakin bertumbuh, tangguh, dan kuat, bahkan berbuah. Dan semoga ini terjadi. Tuhan memberkati. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, Tuhan memberkati. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.